wanita sepertimu sama sekali tidak berguna bagi hidupku. Tanda tangani saja. Surat ini, wanita sepertimu sama sekali tidak berguna bagi hidupku. Tanda tangani saja, surat ini, sambil memegangi perutku yang sudah membesar karena hamil tua, di depanku, suamiku melemparkan selembar kertas. Itu adalah surat perjanjian cerai yang dilipat rapi. Ibu mertuaku bersandar di sofa sambil mengikir kukunya dan berkata, "Jangan pernah bermimpi tentang harta gono gini. Masuk ke keluarga ini, saja kamu tidak bawa apa-apa." Adik iparku mendengus dan menimpali. "Anak itu, tentu saja hak milik Kak Randy. Memangnya keluargamu punya kemampuan apa?" Dengan tangan gemetar, aku menekan pena dan membubuhkan tanda tangan di atas materai. Seperti tinta yang merembes, harga diri terakhirku pun hancur, berantakan di tempat itu. Saat aku melangkah keluar pintu membawa barang bawaanku, pada detik itu juga, beberapa mobil sedan hitam pekat menghalangi gerbang depan. Seorang pria berpakaian jas rapi berlari ke arahku, lalu membungkukkan badannya 90 derajat di hadapanku yang sedang hamil tua, dan membuka mulutnya. "Bapak Komisaris Utama meminta saya untuk menjemput Anda, Nona." Mata suamiku, yang membeku tampak gemetar hebat. Aku menatap matanya lurus-lurus dan untuk pertama kalinya aku tersenyum. Siapakah aku sebenarnya? Mulai sekarang, drama pembalikan keadaan yang sempurna dari seorang wanita akan dimulai. Mohon subscribe dan like-nya. Kisah ini diadaptasi dari kisah nyata seorang wanita yang tinggal di sebuah kota, di kawasan Jabodetabek. Nama karakter dan tempat telah diubah atas permintaan yang bersangkutan, dan semoga kisah ini bisa menjadi pelipur lara kecil bagi siapa saja yang hidup dengan luka serupa. Sebelum menikah, aku adalah wanita yang berani. Aku tahu bagaimana cara mengutarakan pendapat di depan orang lain dan meninggikan suara menentang ketidakadilan. Aku tidak pernah membayangkan, pada hari aku mengucapkan janji suci pernikahan, aku akan menjadi begitu kerdil di hadapan kata pernikahan. Aku, Kirana Larasati, 32 tahun, menikah dengan Randy Aditama. Randy adalah putra sulung dari sebuah grup perusahaan konstruksi menengah, dan aku seolah hanyalah seorang karyawati biasa yang merantau dari kota kecil Salatiga. Saat pertama kali bertemu, dia sangat perhatian, menggenggam tanganku dan berkata, "Asal ada kamu, itu sudah cukup bagiku." Aku benar-benar mempercayai suara itu. Betapa bodohnya aku. Malam setelah pesta pernikahan selesai, untuk pertama kalinya aku tinggal bersama keluarga mertuaku. Ibu mertuaku memanggilku ke kamar utama. "Kirana, duduklah." Begitu aku duduk di sofa, ibu mertuaku perlahan meletakkan cangkir tehnya dan menatapku dari atas ke bawah. Tatapannya begitu dingin hingga membuat bulu kuduku berdiri. Bukannya ibu tidak punya ekspektasi saat Randy bilang mau membawamu, tapi jujur saja, ibu kecewa. "Kamu tahu apa artinya menjadi menantu keluarga kaya raya? Kelas, berkelas, cara berjalan, cara berbicara, cara duduk, semuanya berbeda. Tapi lihat dirimu, kamu persis seperti ibu-ibu kampung." Mendengar kata-kata itu, aku hanya bisa menggigit bibir. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi aku tidak ingin mencari gara-gara di hari pertamaku. Itulah kesalahanku. Diamku rupanya dianggap sebagai persetujuan. Sejak hari itu, omelan ibu mertua menjadi makanan sehari-hari. Jika aku memasak sup sayur di pagi hari, ia bilang kurang bumbu, dan saat ku buat lebih terasa, ia mengeluh keasinan. Saat ada tamu datang, ia memperkenalkanku dengan kalimat, "Ini menantu kami, dia memang agak kurang," dan jika Randy sedikit saja membelaku, ibu mertua akan membentak, "Kamu ini selalu saja memihak istrimu." Setiap kali hal itu terjadi, Randy akhirnya memilih diam. Tidak mengatakan apa pun. Di dalam hati aku berpikir, apakah orang ini benar-benar mencintaiku? Ataukah aku yang berharap terlalu banyak? Aku mendengar kabar kehamilanku saat pernikahan kami menginjak bulan ke-8. Awalnya aku bahagia. Aku percaya bahwa jika ada anak, semuanya akan berubah, bahwa aku akan mendapat sedikit tempat di rumah ini. Namun, reaksi ibu mertuaku sangat dingin. "Berdoalah supaya anaknya laki-laki. Kalau perempuan, ya mau, bagaimana lagi?" Satu kalimat itu memangkas separuh kebahagiaan kehamilanku. Randy yang mendengar perkataan itu, hanya mengabaikannya dengan berkata, "Ibu, memang dari dulu begitu," lalu menutup pintu ruang kerjanya. Semakin besar perutku, tubuhku semakin berat, tetapi sikap keluarga mertuaku justru semakin kasar. Adik Randy, Riana, selalu membandingkanku setiap kali ia membuka mulut. Betapa suksesnya perusahaan suami temannya, betapa elegannya istri dari teman kakaknya. Cerita-cerita itu selalu diakhiri dengan satu kalimat, "Kak Kirana itu kok bisa ya nempel sama Kak Randy? Bener-bener nggak?" Habis pikir, bahkan saat hamil tua, aku tetap menyiapkan sarapan setiap pagi. Menyeret kakiku, yang bengkak ke pasar, dan mengepel lantai di sore hari saat punggungku rasanya mau patah.
Adakah yang berterima kasih? Tidak pernah sekalipun. Sebaliknya, jika aku sedikit saja lambat, tatapan sinis yang menyuruhku cepat-cepat langsung tertuju padaku. Pada masa-masa itu, Randy lebih sering tidak pulang ke rumah. Pekerjaan kantor, sedang sibuk, hanya itu alasannya. Larut malam, duduk sendirian di depan meja, makan sambil menyuap nasi yang sudah dingin. Untuk pertama kalinya aku berpikir, kenapa aku melakukan semua ini, apa yang sebenarnya sedang aku tahan, tetapi, merasakan bayi yang menendang di dalam perutku, hatiku berubah. Setidaknya anak ini harus lahir di keluarga yang hangat. Jika anak ini lahir, Randy pasti akan berubah. Sambil menenangkan diri sendiri, aku bertahan hari demi hari. Betapa naifnya keyakinan itu. Tak lama kemudian aku menyadarinya. Suatu malam, Randy pulang lebih awal dari biasanya. Aku menghabiskan sepanjang sore memasak semur daging sapi kesukaannya dan menata meja makan dengan sepenuh hati. Mendengar suara Randy masuk, aku melepas celemek dan menyambutnya. Namun, ia hanya duduk di sofa, bahkan tanpa menatapku. Ia berkata, ada yang mau kubicarakan. Aku langsung merasa suaranya aneh, suara yang rendah dan kering, seolah semua emosi yang biasa ada telah ditarik habis. Tentang apa? Randy akhirnya menatapku, tapi tidak ada kehangatan di matanya. Mata yang sudah lama menatapku, tapi terasa seperti baru pertama kali kulihat. Mata seseorang yang sudah mengambil keputusan bulat. Sebuah dokumen diletakkan di atas meja. Aku tahu apa itu tanpa harus mendekat. Tangan dan kakiku menjadi dingin, dan telingaku berdenging. Aroma semur daging menguar dari dapur, dan jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Pemandangan itu masih sangat jelas, terlalu jelas hingga tidak bisa dihapus. Kita cerai, hanya 2 kata itu. Jawaban untuk waktu hampir 5 tahun bersama hanyalah 2 kata. Aku terdiam cukup lama. Bayi di dalam perutku menendang. Seolah ia berteriak mewakiliku. Randy melihatku berdiri tanpa bisa berkata apa-apa, tapi ia tidak berkedip sedikit pun. Malah, ia tampak sangat tenang. Seperti orang yang sudah mempersiapkan hari ini sejak lama, ia mendorong dokumen itu dengan ujung jarinya dan berkata, bacalah pelan-pelan. Aku sudah menyesuaikan syarat-syaratnya semaksimal mungkin untukmu. Kata-kata menyesuaikan semaksimal mungkin itu justru terasa lebih kejam. Di balik kalimat yang dibungkus seolah-olah ia peduli, aku sudah dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan. Dalam hati aku berpikir, orang ini sekarang berbicara kepadaku, seolah sedang membereskan barang rongsokan. Apakah selama ini, aku hanyalah beban baginya? Aku tidak mengambil dokumen itu. Aku merasa jika aku mengambilnya, aku mengakuinya, jadi aku tidak bisa mengulurkan tanganku. Alih-alih, aku membuka mulutku. Apa alasannya? Randy terdiam sejenak sebelum mendongak. Wanita sepertimu sama sekali tidak berguna bagi hidupku. Itu alasannya, tidak berguna. Kata-kata itu menghantam tepat di tengah dadaku. Selama lebih dari 3 tahun, aku menyiapkan makanan, membereskan kekacauan ibu mertuanya, dan memeluknya di malam-malam, saat ia tidak bisa tidur karena mengkhawatirkan perusahaannya. Namun semua hari-hari itu dianggap sebagai hal yang tidak berguna. Bagaimana dengan anak kita? Suaraku bergetar. Sambil mengelus perutku, aku bertanya, tapi Randy mengalihkan pandangannya sebagai jawaban. Tepat saat itu, pintu kamar utama terbuka. Ibu mertuaku, ternyata dia sudah tahu. Saat melihat ekspresinya, aku tahu. Dia sudah tahu semuanya sejak awal, dan mungkin dialah yang menantikan momen ini terjadi. Kirana, urusan orang dewasa harus diselesaikan sesama orang dewasa. Jangan bersikap aneh-aneh dan tanda tangani saja suratnya. Aku tidak bersikap aneh. Menanyakan nasib anak kepada ayahnya bukanlah hal yang aneh. Tapi di rumah ini, setiap kali aku membuka mulut, aku selalu dianggap sebagai orang aneh. Di belakangnya, Riana berjalan keluar. Entah sejak kapan dia ada di sana. Seolah sudah ada sejak awal. Dia melipat tangan di dada dan berkata, anak itu tentu saja hak milik Kak Randy. Memangnya keluargamu punya kemampuan apa? Mau besarin sendiri? Punya uang? Kata-kata itu menancap seperti belati. Ketenangannya saat menggunakan anak sebagai senjata membuat seluruh tubuhku kaku. Ini anakku, anak yang ada di dalam perutku, tapi orang-orang ini berbicara seolah-olah anak ini adalah barang milik mereka. Ini tidak benar. Ini benar-benar tidak benar. Tapi apa yang bisa kulakukan sekarang? Perutku sudah membesar, aku tidak punya tempat tujuan, dan tidak ada seorang pun yang memihakku di sini. Apa yang bisa kulakukan? Ibu mertuaku duduk di sofa dan mengibaskan tangannya. Jangan pernah bermimpi tentang harta gono gini. Orang yang masuk tanpa bawa apa-apa, mau minta apa saat keluar, pergi saja diam-diam. Itu yang terbaik untuk kita semua. Masuk tanpa bawa apa-apa.
Mendengar kalimat itu, aku hampir tertawa. Entah itu, tawa atau tangisan, sesuatu muncul dari sudut dadaku bersamaan dengan suara, sesuatu yang runtuh. 3,5 tahun hidup di rumah ini dianggap tidak membawa apa-apa. Bangun jam 5 pagi untuk membuat sayur asem, memasak rendang, seharian setiap lebaran. Dan malam-malam saat aku menunggu tanpa mematikan lampu, karena Randy tidak pulang 3 hari berturut-turut dengan alasan lembur. Apakah semuanya dianggap tidak pernah ada? Tapi aku tidak bisa menyuarakan kata-kata itu. Tenggorokanku tercekat. Rasa tidak adil, kemarahan, dan kepedihan menggumpal menjadi satu hingga tidak bisa menjadi kata-kata, dan jujur saja, aku takut anakku direbut, takut memikirkan apakah aku bisa melawan keluarga besar yang kuat ini dengan kondisi hamil tua. Randy meletakkan pena di atas meja dan berkata, jangan diperlama. Aku juga punya rencana selanjutnya. Rencana selanjutnya? Aku langsung tahu apa arti kata itu saat itu juga. Ada wanita lain. Dia sudah mempersiapkan masa depannya dengan asumsi perceraian ini, makanya dia bisa setenang ini. Air mataku hampir menetes, tapi ku tahan. Aku berpikir aku tidak boleh menangis. Di sini, kalau aku menangis, aku kalah. Lututku tidak boleh goyah. Di depan orang-orang ini, setidaknya aku tidak boleh hancur. Aku menggertakkan gigiku, tanganku sudah memegang pena. Aku membuka dokumennya. Tulisan surat perjanjian, cerai bergetar di depan mataku. Di sebelah kolom tanda tangan, namaku sudah dicetak. Kirana Larasati. Itu adalah dokumen yang sudah selesai dibuat. Bahkan, namaku sudah diketik di sana. Aku dipanggil untuk duduk di sini memang untuk ini, sejak awal. Dengan tangan gemetar, aku menekan pena di atas materai. Saat ujung pena menyentuh kertas, anehnya suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada tangisan yang keluar, tidak ada kemarahan yang meluap, hanya terasa kosong. Waktu hampir 5 tahun terasa merembes seperti tinta lalu menghilang. Randy mengambil dokumen itu dan berdiri. Ia tidak menatapku lagi. Ibu mertuaku berkata, keputusan yang bagus, dan Riana sudah sibuk menatap layar ponselnya. Aku ditinggalkan sendirian di depan meja makan. Semur daging sapi masih mengepulkan aroma. Aroma yang sangat kubenci, tanpa ada satupun yang menyentuhnya. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi membuat semur daging untuk waktu yang sangat lama. Aku mengemasi barang-barangku. Tidak butuh waktu lama. Sejak awal memang tidak banyak barang milikku di rumah ini. 1 koper, 1 tas kecil. Itulah keseluruhan dari 3,5 tahunku. Saat membuka pintu depan dan melangkah keluar, aku tidak menoleh ke belakang. Aku merasa jika aku menoleh sekali saja, aku akan hancur. Jadi aku terus berjalan. Dengan tubuh hamil tua, aku sendirian, keluar dari rumah itu. Dan saat gerbang terbuka, duniaku berubah. Itu adalah deretan mobil sedan hitam. Bukan hanya 1, 3, 4, berbaris, memenuhi gang sempit di depan gerbang. Bodi mobil hitam, pekat tanpa pelat nomor, yang mengkilap memantulkan sinar matahari sore. Aku menghentikan koperku. Apa? Ini? Siapa yang datang? Pintu mobil terdepan terbuka dan seorang pria berbalut setelan jas rapi turun. Ia adalah pria rapi dengan rambut mulai memutih yang tampak berusia 50-an. Aku mengenal wajah itu. Orang yang selalu berdiri selangkah di belakang ayahku. Orang yang mengikuti ayahku kemanapun seperti bayangan. Pak Bima. Melihatku, Pak Bima mempercepat langkahnya. Kemudian, di hadapanku yang sedang hamil tua, ia membungkukkan badannya 90 derajat dengan sangat tegap. Bapak, komisaris utama meminta saya untuk menjemput Anda, Nona. Suaranya menggema di gang itu. Suara yang tenang dan dalam, tapi satu kalimat itu benar-benar mengubah atmosfer di sekitarnya. Terasa ada pergerakan dari belakang. Suara pintu depan terbuka dan suara langkah kaki yang terhenti. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu siapa yang keluar. Itu Randy. Mungkin Riana dan ibu mertua juga ikut bersamanya. Siapa orang itu? Itu suara Randy, nada suaranya rendah dan jelas terlihat panik. Pak Bima tidak menanggapi kata-kata itu. Ia hanya menatapku dan berkata dengan hati-hati. Kondisi Anda pasti tidak nyaman, biar saya yang membawakan barang-barang Anda. Aku berdiri di sana sejenak. Kata ayah terngiang di kepalaku. Jika ayah mengirim orang, itu berarti dia sudah tahu apa yang terjadi hari ini, apa yang kualami di rumah ini, dan detik ini. Ayah selalu tahu. Bahkan jika aku tidak bercerita, bahkan jika ia berpura-pura tidak tahu, orang itu selalu tahu. Mataku terasa panas, tapi aku tidak menangis. Aku sudah memutuskan untuk tidak membuang air mataku di tempat ini. Aku menyerahkan koperku pada Pak Bima dan berkata, mari kita pergi. Lalu aku menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya, aku menatap rumah itu secara langsung. Randy berdiri di depan gerbang. Wajahnya kaku,
Ibu mertuaku di belakangnya dengan ekspresi seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan, dan Riana membelalakkan matanya sambil menatap kami bergantian. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tidak perlu ada kata-kata. Sorot mata mereka sudah berbicara. Apa itu? Kenapa mobil-mobil itu ada di sana? Kenapa pria itu bersikap seperti itu pada wanita itu? Kepanikan dan kebingungan itu terpampang jelas di wajah mereka. Saat naik ke mobil, aku bertekad. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Selama 3,5 tahun terakhir, aku hidup bersembunyi. Fakta bahwa aku adalah putri ayahku, bobot dari nama itu, tidak pernah sekalipun kuutarakan. Sebelum bertemu Randy, ayah pernah memberitahuku. Saat kamu bertemu orang, temuilah dengan namamu sendiri. Orang yang bertemu denganmu karena latar belakang ayahmu, pada akhirnya hanya datang untuk ayahmu. Aku mempercayai kata-kata itu. Jadi aku bersembunyi. Tapi inilah hasilnya. Di dalam hati aku, berpikir, apakah salahku karena bersembunyi, ataukah salah orang yang tidak bisa melihat diriku apa adanya? Batasan itu masih samar hingga sekarang, tapi satu hal yang pasti. Mulai sekarang, tidak ada lagi alasan bagiku untuk mengerdilkan diriku sendiri. Saat mobil mulai melaju, wajah Randy sekilas terlihat di kaca spion. Dia memanggil namaku, terlihat jelas dari gerak bibirnya. Kirana. Aku memalingkan wajahku. Perjalanan menuju kantor ayah memakan waktu sekitar 1 jam. Pak Bima di kursi depan tidak mengatakan apa-apa, dan aku pun terdiam. Kota berlalu di luar jendela. Sore yang biasa, jalanan yang biasa, orang-orang yang menjalani hidup dengan biasa. Sambil memandangi pemandangan itu, aku mengelus perutku perlahan. Tunggu sebentar ya, ibu akan mulai hidup dengan benar sekarang. Bayiku tidak merespons. Tapi saat itu, ia menendang dengan pelan. Seolah-olah mengatakan bahwa ia mendengarnya. Ayah sudah berdiri langsung di depan pintu ruang kerjanya. Pria yang di usia 70-annya tetap tegap dan kokoh. Pria yang sepanjang hidupnya telah mengubah peta industri hanya dengan satu nama, Bapak Hartono. Dunia memanggilnya seperti itu, tapi bagiku dia hanyalah seorang ayah. Begitu melihatku, ayah menyipitkan matanya. Lalu ia menatap perut besarku dalam diam. Kamu pasti menderita. Hanya itu kata-katanya. Tapi saat mendengar kalimat itu, rasanya seluruh bebanku selama 3,5 tahun tumpah ruah. Tenggorokanku panas. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Aku tidak apa-apa, ayah. Ayah tahu kamu tidak baik-baik saja. Mendengar kata-kata itu, aku tidak bisa bertahan lagi. Aku membenamkan wajahku di pelukan ayah dan untuk pertama kalinya aku menangis. Hal-hal yang kutahan, penghinaan selama 3,5 tahun, dan kesunyian di depan meja makan hari ini, semuanya meledak sekaligus. Ayah menepuk punggungku tanpa berkata apa-apa. Perlahan dan lama. Setelah lama menangis, aku mengangkat wajahku, karena aku yang pertama kali bersembunyi. Sekarang, aku tidak akan bersembunyi lagi. Ayah menatapku sejenak, lalu berkata, ya, mulai sekarang hiduplah dengan namamu sendiri. Kata-kata, itulah awal mulanya. 3 hari berlalu sejak aku menetap di rumah ayah. Tubuhku terasa nyaman. Sudah lama sekali rasanya memakan makanan yang disiapkan orang lain, aku tidak perlu bangun subuh. Dan tidak perlu merasa sungkan. Tapi anehnya, setiap malam aku tidak bisa tidur. Menatap langit-langit, berbagai pikiran berkecamuk di kepalaku. Apakah ini benar? Apakah aku melakukan hal yang benar? Apakah anak ini akan baik-baik saja tumbuh tanpa ayahnya? Pikiran-pikiran itu tidak ada jawabannya. Aku hanya menatap langit-langit yang gelap. Di pagi hari keempat, ponselku berdering. Itu Randy. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab. Tangan ini bergerak lebih dulu. Meski otakku berkata jangan, dijawab, waktu 5 tahun masih membekas seperti kebiasaan yang sulit dihapus. Ini aku. Suaranya berubah. Bukan suara dingin dan kering seperti beberapa hari yang lalu. Suaranya terdengar seperti agak serak dan sedikit melunak. Ada yang mau kamu bicarakan, pulanglah. Mari kita bicara lagi. Aku terdiam sejenak. Aku sudah tanda tangan. Meski begitu, datanglah dulu dan kita bicara. Aku rasa aku juga berpikir, terlalu terburu-buru. Berpikir terlalu terburu-buru. Kalimat itu mengganjal di telingaku. Itu bukan permintaan maaf. Itu juga bukan pengakuan atas kesalahannya. Itu hanyalah perhitungan taktis untuk berhenti sejenak karena situasinya terasa berubah. Orang ini sekarang pasti menyadari sesuatu. Makanya dia menelepon. Kondisi badanku sedang tidak enak. Aku langsung mematikan telepon. Sore harinya, sekretaris ayah menghubungiku. Isinya adalah bahwa prosedur penarikan dana investasi di perusahaan Randy telah dimulai. Ayah tidak mengatakan apa-apa kepadaku secara langsung. Ia hanya melakukannya. Semuanya dimulai diam-diam sejak hari anak perempuannya keluar dari rumah itu. Aku tahu,
Fakta itu, tapi aku pura-pura tidak tahu. Telepon dari Randy setelah itu datang hampir 3 hari sekali. Awalnya, mari, kita bicara lagi, lalu berubah menjadi urusan kantorku agak aneh akhir-akhir ini, dan akhirnya menjadi, apa ayahmu tahu sesuatu? Perubahan, kalimat-kalimatnya menunjukkan situasinya dengan sangat jelas. Aku selalu menjawab singkat dan menutupnya. Lalu suatu hari, kali ini ibu mertuaku yang menelepon. Kirana, dari nada, suaranya saja sudah berbeda. Lembut. Bukan suara yang memanggil seorang menantu, melainkan suara bermanis-manis layaknya memanggil sahabat lama. Perubahan itu justru membuatku muak. Ibu, bagaimana kabarmu? Sebentar lagi pasti jadwal melahirkanmu, kan? Itu yang pertama kalinya. Selama 3,5 tahun, orang yang tidak pernah, sekalipun mengkhawatirkan kesehatanku, untuk pertama kalinya mengatakan hal itu. Saya baik-baik saja, tetap saja kamu tidak boleh sendirian, pulanglah ke sini. Ibu akan merawatmu dengan baik. Ya, setelah bayinya lahir, lupakan semuanya dan mari kita mulai dari awal. Lupakan semuanya. Aku mendengarkan kata-kata itu dalam diam. Menyuruhku lupa. Kalimat yang mengatakan aku tidak berguna, larangan bermimpi tentang harta. Gono gini, klaim bahwa anakku adalah milik anak laki-lakinya. Jika aku melupakan semua itu, apakah aku bisa kembali menjadi menantu di rumah itu? Dalam hati aku berpikir, orang-orang ini masih belum mengerti kenapa aku pergi. Bukan karena aku putri ayahku, tapi karena aku manusia. Ibu, saya rasa saya butuh istirahat sekarang. Setelah menutup telepon, aku menatap layar ponselku cukup lama. Setelah itu, Riana juga mengirim pesan. Kak, waktu itu aku agak keterlaluan ya. Maafkan aku. Kak Randy juga lagi introspeksi diri. Tolong maafkan kami sekali ini saja. Dia memanggilku Kak untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dia tidak pernah memanggilku kakak. Selalu hei atau tidak, memanggilku sama sekali. Aku tidak membalasnya, dan sekitar seminggu kemudian, suatu malam, bel rumah ayah berbunyi. Itu Randy. Satpam mengatakan akan mengusirnya, tapi aku turun sebentar. Aku merasa ada sesuatu yang ingin ia katakan, dan aku harus mendengarnya langsung. Randy terlihat berantakan dengan rahang yang ditumbuhi brewok kasar. Bayangan gelap di bawah matanya terlihat jelas, dan setelan jas yang biasanya selalu rapi kini tampak kusut. Di matanya yang menatapku, ada emosi rumit yang saling bercampur. Aduk. Kirana. Untuk pertama kalinya, dialah yang menyebut namaku duluan. Aku menunggu tanpa mengatakan apa-apa. Aku mau tanya jujur, apa ayahmu benar-benar, Bapak Hartono? Saat kata-kata itu keluar, aku langsung mengerti semuanya. Alasan pria ini datang kepadaku bukanlah karena penyesalan atau rindu. Dia datang untuk memastikan apakah dugaannya benar. Kupikir mana mungkin, keluargamu seperti itu. Jujur saja sampai sekarang aku masih sulit percaya. Sulit percaya? Mendengar kata-kata itu, aku justru merasa tenang. Seharusnya aku marah besar, tapi anehnya aku merasa sangat damai. Bahkan sampai detik ini, pria ini tidak melihatku, ia hanya melihat latar belakang keluargaku. 5 tahun berlalu dan hal itu tidak berubah. Begitu pikiran itu muncul, hatiku terasa jauh lebih jernih. Mas Randy, kataku dengan tenang, kamu tidak perlu memastikannya padaku. Toh, kita sudah sama-sama tanda tangan. Tapi tetap saja, soal anak kita, hubungi saja lewat pengacara. Aku berbalik. Dari belakang, Randy mengatakan sesuatu lagi, tapi aku tidak menghentikan langkahku. Saat pintu lift tertutup, aku menghela napas panjang, sangat panjang. Pria ini sampai akhir pun tidak bertanya, apakah aku sakit atau tidak, apakah anak kami baik-baik saja. Dia sama sekali tidak menanyakan hal itu sampai akhir. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan sangat lelap. Anakku lahir ke dunia 10 hari lebih cepat dari perkiraan. Pukul 2 pagi, saat kontraksi dimulai, ayah sudah terbangun. Belakangan aku baru tahu, akhir-akhir ini beliau tidak bisa tidur di malam hari. Semakin dekat hari, persalinanku, ia semakin susah memejamkan mata. Mendengar cerita itu, aku terdiam cukup lama. Aku melahirkan seorang bayi perempuan. Begitu keluar ke dunia, ia menangis dengan keras. Saat suara tangisan itu memenuhi ruang bersalin, rasanya semua hal yang kutahan selama ini meledak sekaligus. Entah itu air mata kebahagiaan, kelegaan, atau kesedihan, semuanya bercampur hingga tak bisa dibedakan. Ayah menatap bayiku dari balik kaca dan terdiam lama. Kemudian, dengan suara rendah dan bergetar, beliau berkata, kamu yang berikan namanya. Aku menyebutkan nama yang sudah kupikirkan sebelumnya. Kanaya. Kanaya, Larasati. Ayah menganggukkan kepalanya. Sekitar sebulan setelah aku pulang dari rumah sakit, ayah dengan hati-hati membuka pembicaraan.
bagaimana kalau sekarang kamu mulai tampil? Aku tahu apa maksud dari kata-kata itu. Untuk tidak bersembunyi lagi. Untuk berdiri di depan dunia dengan namaku sendiri. Selama ini ayah terus menungguku. Sampai aku siap. Baik ayah. Aku akan keluar. Musim kemarau di tahun itu, untuk pertama kalinya aku tampil di hadapan publik bersama ayah di acara peringatan ulang tahun berdirinya grup perusahaan kami. Acara itu diselenggarakan di sebuah hotel bintang 5 di pusat kawasan Sudirman, Jakarta. Para petinggi bisnis, wartawan media, dan tokoh-tokoh politik berkumpul di satu tempat. Aku berdiri di sebelah kanan ayah. Di posisi yang selama ini selalu dibiarkan kosong, kilatan lampu kamera-kamera menyambar, bertubi-tubi. Keesokan paginya, berita-berita meledak. Putri tunggal konglomerat Hartono buka suara. Penerus yang disembunyikan, Kirana Larasati, tampil perdana. Putri, pemegang saham terbesar grup hadir di publik setelah akhiri kehidupan. Pernikahan, 3 kata namaku mendominasi headline halaman ekonomi. Di dalam foto, aku berdiri berdampingan dengan ayah, menatap ke depan dengan tenang. Dan di antara berita-berita itu, cerita lain ikut merembes keluar. Para wartawan mulai menggali. Siapa Kirana Larasati, di mana dia selama ini, dan kenapa dia disembunyikan sampai sekarang. Dalam proses itu, cerita tentang perusahaan Randy ikut terseret. Sebuah majalah bisnis merilis laporan eksklusif saat krisis. Manajemen konstruksi Aditama 3 tahun lalu terselamatkan oleh suntikan dana rahasia, sumber, dana afiliasi grup Hartono. Satu baris berita itu memutarbalikkan segalanya. Perusahaan Randy hampir bangkrut 4 tahun lalu. Aku tahu fakta itu. Di masa ketika Randy tidak bisa keluar dari ruang kerjanya setiap malam, di masa ketika ia pulang dalam keadaan mabuk lalu duduk membisu, aku duduk di sebelahnya seolah tidak tahu apa-apa, sambil menyodorkan makanan, dan dengan diam-diam aku memohon kepada ayahku. Ayah, perusahaan Randy sedang sangat kesulitan. Ayah tidak mengatakan apa-apa malam itu. Tapi 2 bulan kemudian, perusahaan Randy hidup kembali. Randy sampai akhir tidak tahu dari mana asal dana itu. Dia pikir perusahaannya selamat karena kemampuannya sendiri. Dan begitu perusahaannya stabil, sikapnya padaku langsung berubah. Saat ia mulai punya waktu luang, keluhan-keluhan mulai muncul. Ironi itu kini terungkap ke dunia. Randy tidak tahu bahwa bekal yang ia abaikan, yang diam-diam aku taruh di depan ruang kerjanya saat subuh, adalah pengorbananku. Perawatan semalaman yang Randy anggap remeh saat ia pingsan. Karena kelelahan dan aku terjaga semalaman di rumah sakit tanpa memejamkan mata. Saran-saranku yang selalu ia anggap mengganggu, saat aku memintanya, mempertimbangkan ulang kontrak dengan vendor tertentu, atau mengatakan ada direktur yang tidak bisa dipercaya, semua itu sebenarnya adalah informasi yang kudengar dari ayahku. Fakta bahwa semua itu adalah pilihan yang menyelamatkan perusahaannya, kini terbit menjadi berita. Membaca berita itu, aku tidak merasakan emosi apapun. Tidak merasa bangga, tidak juga merasa lega, cuma merasa lelah. Sedikit pikiran terlintas sejenak, kenapa dulu pria itu tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih, lalu menghilang. 3 hari kemudian, aku mendengar kabar dari seorang kenalan bersama. Randy menangis meraung-raung dalam keadaan sangat mabuk di sebuah bar. Orang-orang di sekitarnya mencoba menghentikan tapi sia-sia. Dia terus meneriakkan namaku dan menangis terseduh-seduh. Mengatakan bahwa dunia ini tidak adil. Bahwa tidak mungkin ini terjadi padanya. Bahwa dia tidak mengerti kenapa semuanya jadi begini. Mendengar cerita itu, aku menatap keluar jendela sambil menggendong Kanaya. Hujan sedang turun. Di dalam hati aku berpikir, pria ini sampai sekarang masih belum mengerti kenapa semuanya jadi begini. Dia tidak pernah mengerti bahwa ini bukan masalah siapa diriku sebenarnya, tapi masalah bagaimana cara memperlakukan manusia. Kanaya menggenggam erat jariku dengan tangan kecilnya. Terasa hangat. Aku berpikir, setidaknya anak ini harus tumbuh mengerti bagaimana cara menghargai orang lain. Aku bertekad akan membesarkannya seperti itu. Terlepas dari betapa dinginnya dunia berputar, aku ingin menjadi ibu yang hangat bagi anak ini. Di luar sana, namaku terus diperbincangkan. Tapi saat itu, aku hanyalah ibunya. Kanaya, balas dendam yang sunyi tidak bersuara. Tidak perlu mengangkat pisau atau berteriak, cukup tarik saja tanganmu. Jika tangan yang selama ini menopangnya perlahan diturunkan, hal-hal yang ditopang itu akan runtuh dengan sendirinya. Aku memilih cara itu. Tim legal grup ayah mulai mengaudit kontrak-kontrak perusahaan Randy tak lama setelah kemunculan perdanaku di publik. Awalnya sunyi, hanya beberapa dokumen, beberapa kali rapat, tapi semakin digali, semakin banyak yang terbongkar. Ada kontrak sepihak dengan para subkontraktor,
Fakta bahwa mereka menekan harga, bahan baku dan sengaja menunda pembayaran akhirnya terbongkar satu persatu. Laporan keuangan juga penuh dengan transaksi gelap, dan beberapa direktur ketahuan berulang kali melakukan penunjukan langsung secara curang. Apakah Randy tahu dan melakukannya dengan sengaja, atau dia cuma tertipu? Aku tidak tahu. Tapi posisi sebagai direktur utama tidak mengizinkannya lari dari tanggung jawab. Aku membaca laporan tim legal baris demi baris. Tidak ada emosi di dalamnya. Aku membacanya hanya dengan pandangan seseorang yang harus menyelesaikan tugasnya. Mulai proses penarikan investasi. Kalimat singkat. Hanya itu. Dan tidak butuh waktu lama bagi kalimat itu untuk mengguncang pasar. Vendor-vendor besar bergerak lebih dulu. Pihak-pihak yang memiliki koneksi dengan grup Hartono satu persatu memberitahu peninjauan ulang kontrak mereka. Pasokan material di 2 lokasi proyek tertunda, dan atmosfer di pihak bank juga terasa berbeda dari sebelumnya. Di antara para pemegang saham, mulai muncul wacana untuk menuntut tanggung jawab jajaran direksi. Randy tahu dari mana arah aliran ini bermula, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Sekitar waktu itu, ibu mertuaku datang menemuiku secara langsung. Di depan rumah, ayah. Tanpa menghubungiku lebih dulu, ia berdiri di sana dengan pakaian yang sangat sederhana. Saat satpam menahannya, ibu mertua memanggil namaku, dan kabar itu sampai ke atas. Aku sempat ragu. Aku tidak perlu turun. Tidak akan ada yang menyalahkanku jika aku diam saja. Tapi aku berpikir ini harus diakhiri, secara langsung dan tuntas. Aku menemuinya di lobi. Ibu mertuaku terlihat sangat kurus. Punggungnya yang selalu ditegakkan dengan angkuh, kini sedikit membungkuk, dan wajahnya dipenuhi bayangan gelap. Begitu melihatku, ia menyatukan kedua tangannya lalu perlahan merendahkan tubuhnya. Saat melihat lututnya menyentuh lantai, aku memalingkan wajah. Kirana, kumohon. Suaranya bergetar. Ibu yang salah. Ibu memang terlalu jahat padamu. Ibu mengakuinya. Tapi Kanaya. Setidaknya izinkan neneknya melihat Kanaya. Ibu rela melakukan apa saja. Aku menatap pemandangan itu cukup lama. Aku pernah membayangkan momen ini. Jika hari di mana ibu mertuaku berlutut seperti ini tiba, bagaimana perasaanku? Apakah aku akan merasa puas? Apakah aku akan menangis? Tapi saat benar-benar menghadapinya, rasanya bukan apa-apa. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa sedih, hanya lelah. Ibu, berdirilah. Aku menjaga nada suaraku tetap rendah, berusaha agar tidak goyah. Kanaya adalah putriku. Hubungan yang akan dimiliki Kanaya akan dia pilih sendiri saat dia dewasa nanti. Sekarang, bukan aku yang bisa memutuskannya. Apa maksudmu? Ibu ini neneknya. Ibu ingat apa yang pernah ibu katakan padaku? Ibu mertuaku langsung terdiam. Ibu bilang aku masuk tanpa membawa apa-apa. Ibu juga menyuruhku jangan bermimpi tentang harta gono gini. Ibu bilang anak itu tentu saja milik anak laki-laki. Ibu. Aku berbicara perlahan, tidak terbawa emosi. Hanya menyatakan fakta dengan tenang. Kata-kata itu masih ada di sini. Aku menyentuh dadaku dengan pelan, tidak pernah hilang. Air mata menggenang di mata ibu mertuaku, tapi hatiku sama sekali tidak tersentuh oleh air mata itu. Apakah tangisan itu tulus atau hanya karena situasi? Sekarang aku bahkan tidak peduli untuk membedakannya. Saya tidak akan pernah lagi hidup sebagai menantu siapapun. Begitu kalimat itu keluar dari mulutku, anehnya dadaku terasa sangat lapang. Rasanya seperti segala sesuatu yang kutelan selama 3,5 tahun akhirnya menemukan jalan keluar untuk bernapas. Ibu, silakan pulang. Jaga kesehatan. Ibu, aku berbalik. Selama menunggu pintu lift terbuka, tidak terdengar suara apapun dari arah belakang. Saat pintu terbuka dan aku masuk ke dalam lalu menekan tombol, di detik singkat sebelum pintu tertutup rapat, aku masih melihat ibu mertuaku berdiri di tempat yang sama. Sepanjang perjalanan ke atas, aku memikirkan Kanaya. Saat anak ini besar nanti, bagaimana dia akan memahami kejadian hari ini? Apakah dia akan berpikir ibunya terlalu dingin? Ataukah dia akan mengerti bahwa ibunya sedang menunjukkan cara untuk melindungi diri sendiri? Aku tidak tahu jawabannya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin mengajarkan Kanaya cara berlutut. Bersabar dan hancur adalah dua hal yang berbeda. Aku ingin anak ini tumbuh dengan mengetahui perbedaan itu. Saat aku masuk ke kamar, Kanaya sedang tertidur. Wajah bulatnya yang kecil, napasnya yang teratur. Aku duduk di sebelahnya dan memandanginya lama. Dalam hati aku berpikir, aku tidak boleh merasa bersalah. Pilihan-pilihan yang kubuat hari ini tidak boleh membuatku merasa malu di hadapan anak ini kelak. Di luar jendela, musim mulai berganti. Sama seperti dedaunan yang berubah warna, dunia pun sedikit demi sedikit berubah. Berita yang bocor dari perusahaan Randy semakin menggelap, dan aku hanya mendengarnya dari jauh. Aku tidak ikut campur, tidak juga menahannya.
Menuai apa yang ditabur adalah hukum alam, kehancuran tidak datang sekaligus. Sedikit demi sedikit, runtuh perlahan tanpa disadari, sampai akhirnya melewati titik di mana tidak ada lagi jalan kembali. Dan saat titik itu dilewati, tidak ada seorang pun yang akan mengulurkan tangannya. Karena orang-orang yang berdiri di sebelahmu saat kau di atas, adalah orang-orang pertama yang akan membalikkan punggungnya. Begitulah kisah Randy. Rapat umum pemegang saham diadakan lebih cepat dari perkiraan. Penarikan dana, investasi dan hilangnya kepercayaan vendor terjadi berturut-turut. Menyebabkan kinerja perusahaan memburuk drastis dan tuntutan dari para pemegang saham minoritas untuk mengganti jajaran direksi semakin keras. Dewan Komisaris memanggil Randy 2 kali, dan Randy bertahan 2 kali. Pada panggilan ketiga, ia tidak punya pilihan lain. Pengunduran diri Direktur Utama. Berita itu dimuat singkat di kolom bawah berita ekonomi. Tapi beberapa baris itu adalah segalanya bagi Randy. Perusahaan yang diwariskan dari ayahnya, yang ia yakini dibesarkan oleh kemampuannya sendiri, kini telah jatuh ke tangan orang lain. Di masa itu, cerita-cerita lain juga sampai ke telingaku. Cerita tentang wanita yang berada di sisi Randy. Kabarnya dia mengelola perusahaan desain interior, kecil dan usianya 8 tahun lebih muda dariku. Randy terburu-buru bercerai karena keberadaan wanita itu. Kudengar mereka sudah berjanji untuk menikah dan bahkan sudah mencari rumah mewah untuk tempat tinggal baru. Namun, begitu rekening Randy mulai menipis, wanita itu semakin jarang menghubunginya. Belum genap sebulan sejak Randy turun dari kursi direktur, kabar batalnya pernikahan mereka sudah menyebar. Orang-orang di sekitarnya bergosip, dan beberapa secara terang-terangan mengejeknya. Mereka adalah orang-orang yang biasanya selalu dibanggakan oleh Randy. Teman-teman klub golf, teman alumni, kenalan bisnis telepon mereka, terputus satu persatu. Saat mendengar cerita itu, aku berusaha tidak merasakan apa-apa. Tapi jujur saja, untuk sesaat aku merasa miris. Bukan karena aku tidak menyangka dia akan berakhir seperti itu, tapi fakta bahwa aku tidak punya pilihan selain membiarkannya berakhir seperti itulah yang membuatku merasa miris. Kabar tentang Rihanna juga terdengar. Rihanna sangat aktif di media sosial. Foto, restoran mewah, tas branded, liburan ke luar negeri. Dia adalah orang yang tanpa ragu memamerkan kehidupannya sebagai putri keluarga kaya. Namun, setelah kemunculan perdanaku di depan publik, akun-akun miliknya mulai disorot ulang oleh warganet. Komentar-komentar bermunculan, jadi kakak ipar ini yang memperlakukan Mbak Kirana seperti itu? Seseorang menemukan dan merangkum pernyataan-pernyataan lama Rihanna. Wawancara di mana ia pernah membual di TV, perusahaan kakakku sukses, jadi aku juga ikut numpang hidup enak, dan pernyataannya di sebuah acara, menantu itu harusnya tahu diri kalau dia dari kampung, kembali viral. Ribuan komentar membanjiri akunnya, dan di dalamnya, nama Rihanna dipenuhi cemoohan dan hujatan. Pada akhirnya, Rihanna menutup semua akun media sosialnya. Mendengar cerita itu, aku mengalihkan perhatianku. Aku tidak ikut campur sedikit pun dalam hal ini. Dunia berputar dengan sendirinya. Tapi meski begitu, hatiku tidak sepenuhnya tenang. Di mana akhir dari semua ini? Apa yang kudapatkan dari semua ini? Batasannya masih belum jelas. Lalu, di suatu malam yang hujan, telepon dari satpam rumah ayah berbunyi. Katanya ada seorang pria berdiri di depan gerbang dan bertanya apakah dia harus membiarkannya masuk. Pria itu tidak menyebutkan namanya tapi mengatakan sedang mencariku. Aku langsung punya firasat, saya tidak akan turun. Biarkan saja. Namun, 30 menit berlalu pria itu tetap tidak pergi. 1 jam berlalu kondisinya masih sama. Hujan terus turun. Satpam kembali menelepon. Katanya pria itu berdiri menerjang hujan dan sepertinya sangat mabuk. Aku menatapkan ayah sejenak. Anakku tertidur pulas. Aku mengambil payung dan turun. Sebenarnya tidak ada alasan bagiku untuk repot-repot turun sendiri. Tapi aku merasa aku tidak boleh membiarkannya begini. Aku berpikir ini harus menjadi yang terakhir kalinya. Bahwa ini benar-benar harus menjadi akhir. Randy berdiri di depan gerbang. Basah kuyup. Rambutnya menempel di dahi dan setelan jasnya melekat ketat di tubuhnya. Matanya merah dan postur berdirinya goyah. Begitu melihatku, ia membuka mulutnya. Kirana, suaranya serak. Suara seseorang yang sudah minum terlalu lama dan kelelahan setelah menangis panjang. Aku harus bagaimana sekarang? Mendengar kata-kata itu, aku berdiri terdiam cukup lama. Dia bertanya harus, bagaimana? Pria ini menanyakan hal itu padaku. Orang yang menyodorkan surat cerai, orang yang bilang aku tidak berguna, sekarang datang kepadaku dan bertanya dia harus bagaimana. Aku berpikir, seharusnya aku marah, tapi aku tidak merasa marah.
Aku juga tidak merasa kasihan. Rasanya seperti melihat orang asing. 5 tahun hidup bersama, tapi pada detik ini, pria ini benar-benar terasa sangat asing bagiku. Mas Randy, kataku pelan, itu bukan pertanyaan yang harusnya kamu ajukan padaku. Lalu pada siapa? Tanyakan pada orang-orang yang pernah kamu temui selama hidupmu, pada karyawan yang bekerja denganmu, pada direktur vendor-vendormu, dan tanyakan pada dirimu sendiri. Randy menundukkan kepalanya. Entah itu air hujan atau air mata, sesuatu mengalir di wajahnya. Maafkan aku? Kata-kata itu akhirnya keluar. Akhirnya, tapi aku tahu bahwa kata-kata itu kini sudah tidak ada tempatnya lagi. Kata maaf hanya bermakna jika diucapkan sebelum lukanya mengering. Setelah berubah menjadi bekas luka, itu hanyalah sekadar kata-kata. Jangan hujan-hujanan, pulanglah. Aku menyodorkan payung kepadanya. Lalu aku berbalik. Aku tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Suara rintik hujan turun dengan tenang di belakang punggungku. Bulan-bulan cerah pun tiba. Kanaya mengambil langkah pertamanya di awal tahun itu, dan saat pertama kalinya aku membubuhkan tanda tangan untuk dokumen dengan namaku sendiri, cuacanya juga sangat cerah. Entah kebetulan atau tidak, musim saat itu terasa jauh lebih hangat. Bunga tabebuya bermekaran lebih awal dari biasanya, dan angin terasa sejuk. Izin pendirian yayasan terbit pada awal April. Yayasan Kanaya. Aku menggunakan nama putriku. Ayah awalnya menyarankan bagaimana kalau menggunakan nama grup perusahaan, tapi aku bersikeras. Ini harus menjadi pekerjaan atas namaku sendiri, bukan pekerjaan putri bos besar, tapi pekerjaan Kirana Larasati. Program pertama yayasan adalah program dukungan untuk para ibu tunggal yang membesarkan anak sendirian. Ada bantuan biaya pengasuhan, koneksi lapangan, kerja, dan yang terpenting, konsultasi hukum. Masa-masa di mana aku harus bertahan sendirian saat proses perceraian tanpa informasi apapun terlintas di ingatanku. Aku berharap momen di mana seseorang yang sedang hamil tua harus duduk gemetar di depan dokumen perceraian tidak terulang pada orang lain. Ada hari-hari di mana aku mengangkat telepon konsultasi itu secara langsung. Suatu hari saat aku mengangkat telepon, terdengar suara bercampur isak tangis dari seberang. Dia bilang dia sedang hamil tua. Suaminya meminta cerai, dan dia bertanya apa yang harus dia lakukan karena dia tidak tahu apa-apa. Aku menggenggam gagang telepon erat-erat. Pasti sekarang terasa sangat menakutkan, kan? Iya, saya sangat takut. Tapi ingatlah satu hal. Momen saat ini adalah momen yang paling gelap. Jika Anda melangkah satu langkah saja dari titik ini, semuanya akan berubah. Setelah menutup telepon, aku memandang keluar jendela cukup lama. Di dalam hati, aku berpikir, betapa leganya jika dulu ada orang yang mengatakan hal ini kepadaku, bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa aku hanya perlu melangkah satu langkah lagi dari sana. Kalimat itulah yang paling sangat kubutuhkan saat itu. Pada akhir tahun itu, datang tawaran wawancara dari sebuah majalah ekonomi bergengsi, edisi khusus pengusaha wanita yang patut disorot tahun ini. Awalnya, aku menolaknya. Aku merasa masih lebih banyak hal yang harus kukerjakan daripada yang bisa kupamerkan. Namun, karena mereka mengatakan ini bisa membantu mempromosikan program yayasan, akhirnya aku setuju. Wawancara dilakukan di kantor yayasan. Wartawannya adalah seorang wanita muda. Dia menyiapkan banyak pertanyaan dengan sangat teliti, dan sebagian besar adalah tentang program yayasan. Namun, di akhir wawancara, pertanyaan ini muncul. Ini pertanyaan pribadi. Jika Anda melihat kembali masa lalu Anda, apa yang Anda pikirkan? Aku berpikir sejenak. Saya percaya bahwa harga yang harus dibayar karena mengabaikan ketulusan seseorang pasti akan kembali. Wartawan itu mencatat dan bertanya, apakah yang Anda maksud adalah balas dendam? Bukan. Aku menggelengkan kepala. Bukan aku yang melakukan pembalasan dendam. Aku hanya kembali ke tempat asalku. Dan saat aku melakukannya, dunia juga mencari tempat asalnya sendiri. Aku hanya menjalani hidupku. Wartawan itu sejenak menghentikan penanya dan menatapku. Apakah Anda tidak merasa menyesal? Aku menatap keluar jendela. Pohon kecil yang ditanam di halaman yayasan bergoyang tertiup angin. Bohong kalau aku bilang tidak ada. Ada hari-hari di mana aku merasa waktu yang kuhabiskan itu sia-sia. Tapi jika masa-masa itu tidak ada, aku juga tidak akan berada di sini sekarang. Jadi, aku juga tidak bisa bilang kalau itu sepenuhnya sia-sia. Pada hari wawancara itu diterbitkan, ayah meneleponku. Kerja bagus. Mendengar satu kalimat itu, tenggorokanku kembali terasa hangat. Sekalipun aku sudah menua, pujian dari ayah selalu bisa melucuti semua pertahananku. Suatu Sabtu sore saat ada acara yayasan, aku berdiri di pintu masuk tempat acara, sambil memegang tangan Kanaya. Kanaya kini berusia 2 tahun dan sudah lumayan lancar berjalan.
Betapa menggemaskannya wajah itu saat ia menatap ke sana kemari, sambil menggenggam jariku dengan tangannya yang gempal, dadaku selalu dipenuhi kebahagiaan setiap kali melihatnya. Kamera mengambil foto kami. Sambil melihat foto Kanaya yang sedang tertawa, tiba-tiba aku merasakan ada tatapan yang tertuju ke arahku, di seberang jalan dari tempat acara. Di tempat yang agak jauh, seorang pria berdiri di sana, memakai topi yang ditarik menutupi wajah dengan tangan masuk ke dalam saku. Jaraknya terlalu jauh, sehingga ekspresinya tidak terlihat. Tapi aku tahu siapa dia. Itu Randy. Aku tidak memalingkan pandanganku. Aku menatap ke arah sana sejenak. Kanaya menarik tanganku. Mama. Aku menunduk menatap Kanaya dan tersenyum. Lalu aku menggenggam tangannya erat-erat dan melangkah berjalan lurus ke depan. Tidak lagi melihat ke belakang. Belakangan aku baru mendengar bahwa Randy berdiri di sana cukup lama. Bahkan, setelah acara selesai dan orang-orang sudah pulang, dia masih berdiri sendirian di pinggir jalan itu, menatap ke arah di mana aku menghilang sebelum akhirnya berbalik dengan perlahan. Saat mendengar cerita itu, aku hanya terdiam. Aku mencoba untuk merasa kasihan. Aku pikir aku harus merasakan simpati layaknya sesama manusia. Tapi sejujurnya, saat mendengar cerita itu, emosi yang muncul di dalam diriku hanya satu. Kelegaan. Kelegaan yang dalam, tenang, dan melepaskan sesuatu yang sudah lama mengendap. Malam itu, setelah menidurkan Kanaya, aku keluar ke balkon sendirian. Lampu-lampu kota Jakarta terbentang di hadapanku. Aku bersandar di pagar pembatas dan menatap lampu-lampu itu cukup lama. Aku tidak pernah menyangka pernikahan yang kumulai di usia 32 tahun akan berakhir seperti ini. Tapi aku juga tidak pernah menyangka akan memulai hidup kembali dengan cara seperti ini. Hidup tidak selalu berjalan ke arah yang kita duga, karena itulah kadang terasa menakutkan, tapi karena itu pula hidup layak untuk dijalani. Angin berhembus, angin yang tidak terasa dingin. Aku memejamkan mata dan menyambut angin itu. Ini, aku adalah Kirana Larasati. Bukan menantu siapapun, bukan juga istri, siapapun, melainkan ibu dari Kanaya, ketua yayasan Kanaya, dan di atas segalanya, aku adalah diriku sendiri. Dengan nama Kirana Larasati, mulai sekarang, aku akan menjalani hidupku dengan sangat baik.